Disebut bakal jadi pengganti Erik ten Hag di MU, begini respon Ruben Amorim. Pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim buka suara terkait rumor ia bakal jadi pelatih baru Manchester United. Ia menolak bicara lebih lanjut mengenai rumor tersebut. Erik ten Hag saat ini berada di ujung tanduk. Ia terancam dipecat oleh manajemen MU setelah setan merah menelan banyak hasil buruk di awal musim 2023-2024 ini. Belakangan sudah ada beberapa nama yang dirumorkan akan jadi calon pelatih baru Manchester United. Salah satu yang cukup ramai disebut-sebut jadi calon pelatih baru MU adalah Ruben Amorim. Baru-baru ini, Amorim dimintai konfirmasi mengenai rumor ia akan menjadi pelatih baru Manchester United. Bagaimana respon sang pelatih? Ketika dimintai konfirmasi mengenai rumor tersebut, Amorim memilih bungkam. Ia menolak berkomentar terlalu jauh mengenai rumor tersebut. Ayahnya segera dibebaskan, Luis Diaz kini sudah kembali latihan bersama skuad Liverpool. Winger Liverpool Luis Diaz kini sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya di skuad The Reds usai muncul kabar bahwa ayahnya yakni Luis Manuel Diaz akan segera dibebaskan oleh para penculiknya. Seperti yang diketahui, akhir pekan kemarin orang tua Diaz diculik oleh sejumlah orang di Kolombia. Pihak yang berwajib kemudian bergerak cepat untuk membebaskan keduanya. Namun akhirnya cuma ibu Diaz saja yakni Chilenis Marulanda yang berhasil dibebaskan. Sementara itu Manuel masih ditahan oleh para penculik. Pemerintah Kolombia kemudian tak cuma mengerahkan polisi. Mereka juga mengerahkan tentara khusus untuk menyisir hutan di area perbatasan negaranya dengan Venezuela. Kemudian ada kabar bagus bagi Luis Diaz. Menurut laporan Goal, ELN siap untuk melepas Luis Manuel Diaz. Fabrizio Romano, Erik ten Hag dipecat MU. Kayaknya enggak deh. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait masa depan Erik ten Hag. Ia memastikan bahwa Manchester United belum berencana untuk memecat sang pelatih. Di tengah pekan kemarin, Manchester United kalah dari Newcastle dengan skor 3-0. Kekalahan itu merupakan kekalahan ke-8 dari 15 laga setan merah di musim ini. Situasi ini membuat mulai banyak suara sumbang muncul terkait ten Hag. Sebagian pihak mulai menuntut manajemen MU untuk memecat pelatih asal Belanda tersebut. Baru-baru ini Romano mencoba memberikan informasi terkait rumor pemecatan ten Hag tersebut. Ia memastikan bahwa untuk saat ini Manchester United belum berencana untuk memecat sang manajer. Saingi Chelsea, Manchester United juga seriusi transfer Ivan Toney. Langkah Chelsea untuk merekrut Ivan Toney di musim dingin nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Manchester United untuk jasa striker Brentford tersebut. Toney merupakan salah satu properti panas di bursa transfer musim dingin nanti. Ada banyak yang berencana untuk membajak sang striker dari Brentford. Chelsea diketahui jadi salah satu tim yang berminat untuk merekrut Toney. Mereka ingin sang striker menjadi ujung tombak The Blues yang baru di paruh kedua musim 2023-2024 nanti. Dilansir The Daily Mail, Chelsea punya pesaing berat untuk transfer Toney. Sang striker juga dilaporkan bakal jadi incaran yang serius dari Manchester United. Punya mental baja, Erik ten Hag optimistis MU bakal bangkit dan sulit dikalahkan. Sebuah keyakinan disampaikan Erik ten Hag terkait skuad Manchester United. Ia meyakini bahwa timnya akan keluar dari periode sulit ini dan akan menjelma menjadi tim yang sulit dikalahkan. Di tengah pekan kemarin, Manchester United berhadapan dengan Newcastle United di babak keempat Carabao Cup 2023-2024. Kekalahan itu merupakan kekalahan ke-8 Manchester United dari total 15 pertandingan yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi. Tak ayal banyak yang mulai cemas jika setan merah bakal jadi pesakitan di sisa musim ini. Ten Hag sendiri optimistis bahwa timnya bakal bangkit dari situasi sulit ini. Saya rasa pemain saya bukanlah pemain-pemain yang mudah ditaklukkan, buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. Katanya sih, Andre Trindade sudah sepakat gabung Liverpool. Gelandang Fluminense, Andre Trindade, dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal untuk gabung raksasa Premier League, Liverpool. Liverpool melakukan perombakan di lini tengahnya pada musim panas 2023 kemarin. Mereka melepas 5 pemain sekaligus, termasuk gelandang bertahan andalannya, Fabinho. Liverpool sempat dikaitkan dengan Moises Caicedo. Ada juga nama Romeo Lavia, Declan Rice, hingga Trindade. Liverpool akhirnya cuma bisa mendatangkan Wataru Endo. Namun pemain asal Jepang itu kerap dicadangkan dan Jurgen Klopp memilih mengisi pos gelandang bertahan dengan memainkan Alexis McAllister khususnya di laga-laga di Premier League. Fulham versus Manchester United, 3 poin harga mati untuk setan merah.
Manajer Manchester United, Erik ten Hag menargetkan kemenangan saat timnya berhadapan dengan Fulham. Ia menyebut setan merah wajib hukumnya meraih 3 poin di laga ini. Manchester United akan memainkan pekan ke-11 IPL 2023-2024 di London. Mereka menantang Fulham di Craven Cottage. Manchester United sendiri datang ke London dengan situasi yang kurang apik. Mereka menelan kekalahan 3-0 dari Manchester City dan Newcastle United. Ten Hag mengakui dua hasil itu sangat buruk untuk timnya. Jadi ia menargetkan setan merah lekas bangkit saat menghadapi Fulham. Dulu diincar MU, sekarang penyerang Leipzig ini dibidik Arsenal. Klub Premier League Arsenal dikabarkan mengincar pemain RB Leipzig yang sebelumnya pernah dibidik oleh Manchester United, Benjamin Sesko. Pemain asal Slovenia itu mengawali karir profesionalnya di klub RB Salzburg pada tahun 2019. Striker jangkung ini langsung menunjukkan performa menjanjikan. Ia sempat bermain sebanyak 79 laga. Dalam prosesnya, Sesko mengemas 29 gol dan 11 assist. Banyak klub yang mengincarnya. Namun pada musim panas 2023 kemarin, Sesko akhirnya gabung RB Leipzig. Good evening. Unai Emery jadi calon manajer baru Manchester United. Spekulasi pengganti Erik ten Hag di Manchester United semakin melebar. Terbaru, pelatih Aston Villa, Unai Emery dilaporkan masuk bursa manajer baru Manchester United. Manchester United mengawali musim 2023-2024 dengan hasil yang kurang impresif. Setan Merah sudah menelan 8 kekalahan dari total 15 pertandingan yang mereka mainkan di musim 2023-2024 ini. Situasi ini membuat posisi Erik ten Hag berada di ujung tanduk. Sang manajer dilaporkan mulai dipertimbangkan untuk dipecat oleh manajemen Setan Merah dalam waktu dekat ini. Vicajes melaporkan bahwa manajemen MU sudah mengantongi sejumlah nama yang bisa menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United. Ia adalah pelatih Aston Villa, Unai Emery. Setelah Arsenal, David Moyes targetkan Liverpool jadi korban West Ham. Manajer West Ham United, David Moyes, mengaku sangat yakin dengan peluang timnya untuk menyingkirkan Liverpool dari ajang Carabao Cup. West Ham United secara mengejutkan berhasil meraih hasil yang sangat memuaskan pada babak 16 besar Carabao Cup. Pasalnya, saat menjamu Arsenal di London Stadium tengah pekan ini, The Iron sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1 sekaligus menyingkirkan tim arahan Mikel Arteta tersebut. Akan tetapi, di babak perempat final nanti, West Ham akan menghadapi lawan yang tak kalah tangguh. Mereka dipastikan akan menantang Liverpool di Anfield Stadium pada tanggal 21 Desember mendatang. David Moyes sendiri tak menampik bahwa The Reds akan menjadi lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Namun Moyes optimis The Hammers bisa menyingkirkan tim arahan Jurgen Klopp tersebut. Kylian Mbappe diklaim bisa menangkan Ballon d'Or meski bertahan di PSG. Manajer Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengklaim Kylian Mbappe memiliki peluang yang sangat besar memenangkan Ballon d'Or meski bertahan di Les Parisiens. Alasannya, bergengsinya trofi penghargaan Ballon d'Or, apakah kita suka atau tidak, tak dapat disangkal sebagai penghargaan paling elit untuk pemain sepak bola profesional. Selama bertahun-tahun, seluruh dunia telah menghormati satu pemain teratas yang dinilai bersinar paling terang selama satu musim. Saat ini, Kylian Mbappe dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan diprediksi akan mengangkat trofi Ballon d'Or suatu hari nanti. Kendati begitu, Mbappe belum berhasil menjadi favorit juara dalam beberapa edisi terakhir. Bahkan jika Lionel Messi tidak bersaing di ajang Ballon d'Or tahun ini, Mbappe mungkin akan kalah dalam persaingan tersebut dari striker Manchester City, Erling Haaland. Sayangnya, banyak pengkritik meragukan apakah potensinya dapat terrealisasi sepenuhnya selama ia masih bermain untuk Paris Saint-Germain. Oleh karena itu, sudah sejak lama muncul pandangan bahwa langkah terbaik bagi Mbappe adalah berpindah ke Madrid agar dapat meraih Ballon d'Or dan secara meyakinkan memegang gelar pesepak bola terbaik di dunia. PSG dan Madrid sendiri sadar akan situasi ini. Namun, dalam pernyataannya kali ini, Enrique menegaskan bahwa Mbappe tidak perlu meninggalkan klub untuk meraih Ballon d'Or. Ia meyakini bahwa Mbappe dapat meraih prestasi tersebut bersama PSG. Turun kasta, wasit Anthony Taylor dibuang dari Premier League ke Championship. Anthony Taylor diturunkan dari Premier League ke Divisi 2 Inggris, Championship. Keputusan itu diambil setelah wasit 45 tahun kelahiran Manchester tersebut memberikan penalti kontroversial kepada Newcastle saat melawan Wolverhampton.
Kontroversi itu terjadi dalam laga Wolverhampton versus Newcastle di pekan ke-10 Premier League 2023-2024, Sabtu, 28 Oktober 2023. Laga itu sendiri berakhir imbang 2-2. Di penghujung babak pertama, ketika skor masih 1-1, Taylor menunjuk titik putih. Penalti itu diberikan kepada Newcastle usai Hwang Hee-chan dinilai menjatuhkan Fabian Schär di kotak terlarang ketika berusaha menghalau bola. Meski dicek dengan VAR cukup lama, keputusan itu tak dibatalkan. Callum Wilson maju sebagai Algojo dan mencetak gol keduanya dalam laga tersebut untuk membawa Newcastle memimpin 2-1. Baik Hwang Hee-chan, yang kemudian mencetak gol balasan di menit 71, maupun pelatih Wolverhampton, Gary O'Neill, menilai kalau itu bukan penalti. O'Neill bahkan menyebut keputusan Taylor itu sebagai sebuah skandal. Atletico Madrid akhirnya rasakan kekalahan kedua. Atletico Madrid meraih hasil negatif di kandang Las Palmas pada pekan ke-12 La Liga 2023-2024, Sabtu, 4 November 2023. Pasukan Diego Simeone dipaksa menyerah 1-2. Dalam laga ini, Atletico bahkan tertinggal 0-2 terlebih dulu sebelum menipiskan selisih skor di penghujung babak kedua. Gol-gol Las Palmas dicetak oleh Kylian Rodriguez menit 51 dan Benito Ramirez menit 75, sedangkan satu gol Atletico diciptakan oleh Alvaro Morata menit 83. Kekalahan dari Las Palmas itu merupakan kekalahan kedua Atletico di semua kompetisi musim ini. Sebelumnya, Atletico terakhir kalah adalah ketika main tandang lawan Valencia. Kekalahan itu mereka alami pada 16 September 2023. Pertandingan melawan Valencia itu merupakan pertandingan keempat Atletico di La Liga 2003-2024. Waktu itu, Atletico kalah 0-3. Setelah itu, Atletico melalui 9 laga tanpa tersentuh kekalahan di semua ajang. Hasilnya adalah 7 kali menang dan 2 kali imbang. Namun, catatan apik itu akhirnya terputus di Estadio Gran Canaria, markas Las Palmas. PSG versus Montpellier, menang 3-0, Les Parisiens rebut puncak klasemen. Paris Saint-Germain sementara merebut puncak klasemen Liga Prancis. Itu setelah Les Parisiens menang telak 3-0 atas Montpellier. PSG menjamu Montpellier di Parc des Princes, Sabtu dini hari WIB dalam lanjutan Liga Prancis. Turun dengan susunan pemain yang agresif dengan 4 penyerang, Kylian Mbappe dan Randal Kolo Muani diapit Ousmane Dembele dan Lee Kang-in, tuan rumah unggul cepat. Kang-in sudah membawa PSG unggul pada menit ke-10 memanfaatkan umpan Achraf Hakimi. Keunggulan ini bertahan sampai turun minum. Baru selepas restart, tim besutan Luis Enrique bisa memanfaatkan dominasinya lebih jauh. Warren Zaïre-Emery memperlebar keunggulan pada menit ke-58 menyambut umpan Dembele. Hakimi lantas kembali menjadi kreator gol ketiga PSG, saat umpannya dituntaskan Vitinha. Kemenangan ini membawa PSG sementara memimpin klasemen Ligue 1. PSG naik ke posisi pertama dengan 24 poin dari 11 pertandingan dan menggusur Nice. Nice yang belum terkalahkan di 10 laga pertama musim ini baru akan menghadapi Rennes, Senin dini hari waktu Indonesia Barat.